Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky F. Sanjaya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proposal disertasi saya yang berjudul Peran Strategic Agility terhadap pelaku bisnis ekspor di Indonesia. Nah, ada beberapa poin nanti yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk diteliti. Yang kedua adalah theoretical background yang saya gunakan, dan juga yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Mengapa saya mengambil topik strategic agility? Seperti kita ketahui bahwa perkembangan dunia bisnis saat ini begitu pesat, dan juga adanya VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity menyebabkan sebuah perusahaan itu harus ekstra bekerja keras karena begitu begitu ketat persaingan antar perusahaan. Nah, ada salah satu statement dari pakar dari Boston Consultant Group yang mengatakan bahwa hal-hal yang sulit diprediksi dalam dunia bisnis ini akan berlanjut terus sampai beberapa tahun yang akan datang. Nah, itu dikemukakan oleh Kimura, Rives, dan Whittaker 2019 dalam penelitiannya. Sehingga dalam penelitian ini, dalam hal ini dapat dikatakan persaingan bisnis akan semakin kompleks dan akan semakin sulit gitu. Nah, salah satu topik yang akan saya angkat adalah strategic agility. Mengapa saya mengambil topik ini? Hal ini dikarenakan seperti kita ketahui, adanya COVID-19 yang lalu membuat perusahaan itu semakin bingung, bahkan semakin tidak terkendali, dan juga semakin tidak tahu harus seperti apa karena begitu cepat perubahan yang terjadi. Nah, strategic agility ini merupakan kemampuan dari si perusahaan itu, yaitu kumpulan meta kapabilitas dari sebuah perusahaan itu, di mana dia harus mampu melihat perubahan lingkungan yang ada. Jadi perusahaan ini secara sederhana harus satset untuk melihat apa sih pergerakan yang terjadi di luar sehingga perusahaannya tidak ketinggalan. Nah, Van Ottershout dan Van Hilsberg 2006 mengatakan bahwa dalam sebuah bisnis itu tidak hanya butuh fleksibilitas, tapi juga harus ada agility yang tinggi, sehingga perusahaan itu harus meningkatkan atau memahami konsep dari strategic agility ini. Nah, yang selanjutnya yang latar belakangnya adalah uh, topik mengenai strategic agility ini sering dibahas sebenarnya dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Namun terkadang masih miskonsepsi, bahkan ada yang mengaitkan atau menyamakan strategic agility dengan ambidextrity. Ada juga yang menjelaskan bahwa strategic agility ini sama dengan dynamic capabilities. Padahal hal ini berbeda gitu. Nah, maka salah satu gap yang akan diangkat dalam penelitian adalah menegaskan peranan atau maksud atau dari konsep strategic agility ini, bahwa berbeda dengan ambidextrity dan juga dynamics capability. Nah, yang selanjutnya juga Diego dan Almodovar 2022 mengatakan bahwa literatur mengenai strategic agility ini merupakan konsep yang masih ambigu gitu. Nah, ini mendukung pernyataan saya di atas tadi, sehingga penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, lebih lanjut, hal menarik lainnya itu strategic agility ini mengalami perkembangan terus-menerus dalam perkembangannya. Jadi ada sebuah meta analisis dari Diego tahun 2022. Dia menjelaskan bahwa terdapat 5 fase perkembangan dari strategic agility, dimulai dari tahun 1996 sampai 2021, di mana kaitan dari strategic agility ini berbeda-beda setiap partnya atau setiap waktunya. Itu dulu itu strategic agility sangat dikaitkan dengan adanya perkembangan informasi teknologi, terus juga mulai dikaitkan fase kedua dengan adanya sistem informasi. Lalu pada fase ketiga tahun 2010 sampai 2013, dalam penelitian ini dikatakan bahwa strategic agility itu kuat kaitannya dengan bisnis productivity, collaboration, dan juga lean. Nah, tapi berubah lagi strategi agility ini pada tahun 2014 sampai 2017 nih, erat kaitannya dengan competitive advantage, cloud, dan juga decision making. Nah, yang terakhir pada fase 2021, dalam penelitiannya
dikatakan bahwa ada lima hal yang masih relevan dikaitkan dengan strategic agility, yaitu competitive advantage, lean innovation, cloud, dan juga education. Nah, salah satu concern dalam penelitian ini adalah saya ingin meneliti peran dari strategic agility ini terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Karena menurut studi dari MA dan O 2020, dia mengatakan bahwa masih sedikit penelitian yang menghubungkan antara strategic agility dan juga kinerja perusahaan. Sehingga saya ingin meneliti peran dari strategic agility terhadap competitive advantage dari perusahaan. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai strategic agility terhadap competitive advantage dari perusahaan ini ternyata masih sedikit pada spesifik UKM gitu, seperti Vadana et al 2021, Smolka dan Huygens 2020, dia mengatakan seperti itu. Dan menurut Barahma et al 2022 dalam penelitiannya, dia mengatakan bahwa untuk penelitian yang akan datang atau future research, dia menyarankan bahwa strategic agility ini diteliti pada industri yang kecil gitu, karena pada penelitiannya dia meneliti pada industri manufacturing. Nah, itu pada tahun 2022 yang lalu. Nah, sehingga dalam penelitian ini saya akan mengambil konteks pada usaha kecil dan menengah di Indonesia yang nanti sudah go internasional. Mengapa saya memilih go internasional? Karena penelitian tentang go internasional ini juga penting untuk diteliti, karena seperti yang dikatakan, berdasarkan mapping yang telah saya lakukan, kebanyakan strategic agility ini diteliti pada perusahaan-perusahaan lokal gitu. Nah, topik internasionalisasi juga menjadi hal penting untuk dilakukan lebih lanjut. Yang selanjutnya, saya akan mencoba melakukan mapping. Saya sudah melakukan mapping terhadap peran strategic agility terhadap kinerja atau keunggulan kompetitif perusahaan, di mana masih ada inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian dari Roherbeck dan Kum 2018, terus juga Hock Klaus dan Schulz 2016, dan juga Sin et al. Hock, Klaus, dan Schulz 2016 yang mengatakan bahwa strategic agility memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Namun berkebalikan dengan itu, ada Sin et al. 2015 yang mengatakan bahwa strategic agility tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal itu juga didukung oleh penelitian dari Munawar et al. Yang mengatakan bahwa strategi agility ini tidak memiliki dampak terhadap kinerja UMKM. Nah, berdasarkan hal di atas, ada yang tidak konsisten tersebut, saya ingin menambahkan variabel moderasi di dalam penelitian ini. Nah, untuk melihat arah dari strategic agility terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Pada penelitian ini saya mengambil variabel moderasi market knowledge. Kenapa saya mengambil itu? Karena Gawel et al. 2023 mengatakan salah satu faktor pendukung dari internasionalisasi perusahaan adalah market knowledge. Jadi pengetahuan dia tentang pasar di luar negeri seperti apa gitu. Nah, jadi pada penelitian ini saya menambahkan variabel market knowledge sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara strategic agility terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Latar belakang yang lainnya yaitu saya memayungi teori yang utama, yaitu dengan DCT, Dynamic Capabilities Theory. Jadi setelah saya mapping Dynamic Capabilities Theory ini, ada hal menarik dari perkembangannya. Bahkan dimulai dari Tis, Pisano, dan Son 1997, dia mengenalkan konsep position, proses, dan juga path pada waktu itu. Nah, teorinya sendiri ini direvisi mengikuti perkembangan zaman. Nah, TIS 2014 mengatakan bahwa tiga kerangka tersebut telah direvisi atau diubah menjadi sensing, sizing, dan juga transforming. Nah, ada juga yang menarik, TIS 2014 juga mengatakan bahwa dynamic capabilities itu harus mempertimbangkan inovasi perusahaan. Artinya kan
teori ini terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, secara praktis berdasarkan data juga saya mengapa mengambil perusahaan-perusahaan ekspor di Indonesia, karena pada tahun 2019 sampai 2022 awal itu penurunan terus terjadi pada nilai ekspor di Indonesia. Nah, itu salah satu gap praktis yang saya angkat. Yang selanjutnya yaitu teori dan hipotesis. Ada beberapa payung teori dalam penelitian ini, yaitu yang pertama Dynamic Capabilities Theory dari TIS Pisano dan Son 1997 yang menjelaskan bahwa perusahaan itu harus mampu mengintegrasikan, membangun dan juga menyusun ulang sumber daya internal dan juga eksternalnya untuk menyesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan perusahaan sehingga tidak ketinggalan. Yang kedua adalah saya mengambil resource based view theory dari Barney 1991 yang mengatakan bahwa perusahaan itu harus memiliki sumber daya strategik, diantaranya free-in-vario, resource rare atau langka, inimitable, sulit ditiru, dan juga non substitutable, sulit digantikan oleh atau digantikan dengan yang lain. Yang ketiga ada International Entrepreneurship Theory atau AET yang dijelaskan oleh Skumter 1942. Teori ini saya gunakan sebagai payung dari aspek internasionalisasi pada penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan hipotesis. Nah, saya memiliki dua hipotesis. Yang pertama adalah peran strategic agility terhadap kinerja perusahaan. Nah, berdasarkan dynamic capabilities theory bahwa kemampuan perusahaan tuh perusahaan harus mampu melihat lingkungan yang ada. Nah, beberapa penelitian terdahulu yaitu misalnya Ahmad et al 2021, Sams et al 2021, Naimudra Freeman 2021, dan juga Dos dan Kosonen 2010, Klaus et al 2010 mengatakan bahwa strategic agility ini merupakan hal pendukung dari kinerja sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau strategic agility-nya bagus maka atau tinggi, maka kinerja perusahaan atau keunggulan kompetitif akan meningkat. Hal tersebut juga karena perusahaan tuh bisa merespon lingkungan yang ada. Kalau lingkungannya berubah, dia cepat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga dalam penelitian ini saya membuat hipotesis strategic agility berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dari atau keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua adalah saya menguji peran moderasi dari market knowledge antara strategic agility dan juga keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, berdasarkan International Entrepreneurship Theory yang dikembangkan oleh Skumter 1942 bahwa salah satu sumber dari sumber untuk go internasional itu adalah perusahaan harus mampu memiliki penemuan pasar baru atau pasar baru. Nah, di sini terkait dengan pengetahuan si perusahaan itu sebagai sumber daya untuk go internasional. Nah, pentingnya market knowledge ini juga sebagai database dalam pencarian informasi yang dibutuhkan untuk perusahaan dalam go internasional. Nah, penelitian dari Dabrowski 2019 mengatakan bahwa peran dari market knowledge ini dapat meningkatkan superior produk dari perusahaan. Ada juga Oskaya et al 2015 juga mengatakan bahwa market knowledge ini sebagai resource-nya atau resource spesifik dari perusahaan sehingga dapat mendukung peningkatan dari competitive advantage perusahaan. Nah, beberapa peneliti lainnya itu Deluca Gima 2007 menemukan bahwa peranan competitive advantage juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu Amabil dan Pratt 2016, Kim, Im dan Slater 2013 juga menemukan bahwa peranan dari market knowledge dapat meningkatkan kreativitas dari organisasi. Sehingga dalam penelitian ini saya menduga bahwa market knowledge ini memoderasi hubungan antara strategic agility terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini saya mengambil populasi, yaitu adalah populasinya adalah pelaku bisnis ekspor di Indonesia dan juga sampelnya adalah pelaku bisnis ekspor di Indonesia yang dengan kriteria UKM dan juga dia sudah lebih dari 2 tahun karena ingin melihat apakah dia sudah stabil atau belum. Seperti itu. Nah, teknik dan metode pengumpulan data saya menggunakan survei.
nanti akan menggunakan baik secara langsung maupun menggunakan bantuan Google Form dan lainnya. Nah, teknik pengujian instrumennya nanti di dalam kuesioner sebelum disebarkan ke yang banyak, saya melakukan face validity terlebih dahulu, lalu melakukan pilot study terhadap 30 responden untuk melihat mana indikator-indikator yang tidak valid, sehingga ketika disebar di tempat yang luas atau yang banyak itu tidak terjadi kesalahan terhadap indikator tersebut. Lalu juga saya menggunakan reverse statement sebagai pengurang dari bias penelitian, di mana nanti akan ada construct atau pernyataan yang saya balik, sehingga ingin melihat apakah data yang saya dapatkan itu real atau tidak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya instrumen tersebut diuji validitas dan juga reliabilitasnya untuk melihat apakah indikator tersebut benar-benar mengukur si variabel, dan juga apakah reliable terhadap berbagai objek penelitian ya yang lain, seperti itu. Nah, untuk pengujian hipotesis saya menguji secara langsung menggunakan Smart PLS versi 4, di mana nanti akan menguji antara variabel strategic agility terhadap keunggulan kompetitif perusahaan, lalu melihat peran moderasi dari market knowledge antara strategic agility dan juga keunggulan kompetitif perusahaan, sehingga nanti akan dilihat apakah dia memoderasi atau tidak, seperti itu. Lalu apakah dia akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara X terhadap Y ini. Nah, ini saya berdasarkan Baron and Kenny 1986. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.